Kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrolnya. Tadi yang paling seru ke Semeru ya, karena Semeru itu gunung tertinggi di Pulau Jawa ya kalau nggak salah. 3.000 berapa itu? 600-an. 3.600 itu pulau gunung tertinggi di Jawa dan gunung cantik itu karena ada danaunya gitu ya. Cuma Dan pernah itu film juga. dan itu ya tempat film yang 5 cm 5 itu ya. cm itu yang bikin Ya. jadi ugal-ugalan rame kan. Bikin rame. Nah, Kacau. dan waktu Bagus datang itu cuman beberapa tenda, jadi serasa kayak gunung pribadi gitu ya. Nah, itu yang paling mengesankan gitu. Nah, yang paling agak apa ya, agak seperti yang pengalaman yang pertama tadi. Nah, tapi ini kan setelah di Diksar gitu ya. Itu kan sebelum Diksar tuh nggak ngerti bawa makanan juga mie instan aja, ngawur-ngawur mungkin sama ciki-ciki aja gitu kan, yang mudah di ini. Nah, ada nggak pengalaman yang agak serem dikit gitu nah naik gunung? Agak serem. Kalau yang serem ada sih sebenarnya. Ya. Nggak, lebih sering sih, maksudnya lebih sering setiap naik Ada gunung itu kejadian-kejadian yang pasti aneh, ada ya. kayak ya cuma apa atau kita ngeliat atau kita dengar ada sesuatu apa ngerasain gitu kan. Cuma kalau yang paling serem ya pas naik Gunung Sumbing. Gunung itu Sumbing. tahun 2015 sebelum puasa. Masih sebelum puasa. Jadi kita naik bertiga itu sebelumnya ke Banyumas dulu, tempat kawan kan. Banyumas Purwokerto ya. Jadi niatnya berangkat pagi, kami main ke pantai dulu, main ke pantai sampai siang ngantuk. Jadi baru bisa berangkat dari Purwokerto itu ke Temanggung maghrib. Habis maghrib. Ya. Udah singkat cerita sampai kami jam setengah 10 malam kalau nggak salah baru mulai jalan itu. Jalan. Nah, yang mantapnya lagi ini bertiga ini belum pernah ada yang naik situ. Oh, semuanya belum ada. Belum pernah ke Sumbing satupun ya. Iya, belum pernah. Waktu itu baru pertama kalinya kan. Iya. Jadi kita naik untuk mempersingkat waktu kan, naik ojek kami sampai pos 1, jalan lah. Ya nggak ada sesuatu yang aneh sih pas jalan. Iya, biasa aja. Justru kan saya sering keceplosan sih kan di gunung itu. Paling susah namanya jaga mulut, jaga omongan kan. Kemudian lanjut sampai di atas pos 3 ada Pasar Setan, terus Pasar Watu. Nah, sebenarnya keceplosannya itu kayak apa kayak gitu? Ya kayak sumpah ngomong jancuk gitu. Ngomong jorok lah gitu. Ngomong kotor. Kotor lah ya. Iya. Nah, terus kalau udah kita kan nggak tahu nih kita harus ngecamp di mana, maksudnya ya sebenarnya kita tahu karena kita lihat di cerita-cerita orang atau ini kan di peta gitu. Cuma yang nggak kita tahu ini masih jauh apa enggak jaraknya. Sedangkan kami waktu itu udah posisi capek betul, mungkin sekitar jam 1 atau jam 2-an itu. Siang. Malam. Kan setengah malam berangkat. Berarti itu berangkat nyampe situ langsung naik ya? Oh gitu. Berangkat dari Banyumasnya maghrib. Iya, maghrib ya. Nah itu sekitar jam 1 atau jam 2-an, saya lupa. Kita di Pasar Watu nama tempatnya. Itu karena memang udah capek betul kan. Sebenarnya kayak bukan tempatnya camp Kak. Jadi dia kayak apa? Ya puncakan gitulah dan dia terbuka banget kiri kanannya dan jalannya juga nggak lebar. Jadi kita bikin tenda di situ. Udah. Nah, yang saya nggak tahu kawan saya lagi ini namanya Adi. Dia subuh-subuh keluar kencing. Kalau saya kan susah bangun pagi. Ya keluar kencing. Habis itu ada kepleset lah atau gimana gitu. Habis itu udah balik ke tenda, kami sarapan. Udah pagi itu jalan lah muncak. Setelah jalan muncak, nggak ada keanehan sama sekali. Cuma saya mulai agak aneh, cuma nggak mikir yang aneh-aneh, masih kayak mikir ke yang ini lah gitu ya. Waduh bahaya ini apa, cidra atau apa gitu baru.
Tapi dia ngomongnya kayak gini. Si Adi itu tadi. Tadi subuh itu aku kencing gitu. Iya. Terus kakiku kepleset batu gitu. Iya. Nah, dengkulnya kena batu. Iya. Cuma kok aneh ya, yang kena dengkul kanan, yang sakit dengkul kiri gitu. Kata dia. Itu mulai awal-awal itu, awal-awal. Iya. Awal-awal yang ya tapi udahlah gitu kan Iya. kita. Soalnya memang belum kerasa apa-apa kita. Iya. Sampai puncak buntu, terus puncak Raja Wali apa puncak Sejati gitu. Iya. Raja Wali kayaknya. Iya. Lupa saya. Nah, itu udah nggak ada masalah, kita foto-foto, ya turun. Nah, di situ untuk pertama kalinya saya agak ngerasa wah ini agak nggak beres ini. Iya. Soalnya tapi itu masih agak ada positif thinking lah. Iya. Dia jalan itu mulai kayak aduh kok aku capek betul ya gitu kan. Nggak biasanya kayak gini. Nah, dia sering ngomong kayak gitu tuh, nggak biasanya kayak gini kan. Iya. Kemudian setelah itu ya udahlah, karena dia jalannya terlalu lama. Iya. Ini kan masih terang juga, jadi saya duluan aja ya ke tenda gitu kan. Nanti saya masain, saya siap-siapin gitu. Jadi kamu orang sampai, kita nggak perlu lama lagi kan. Iya. Nah, saya duluan, saya masak sampai selesai itu, tinggal makan. Saya ngerobohin tenda kan. Dia orang baru datang. Itu mukanya si Adi itu udah agak-agak pucet gitu. Iya. Tapi saya masih ininya karena ya mungkin karena kakinya cedera, terus dia capek karena pikiran positif turun. ya. Nih. Jadi itu udah sore, jam berapaan? Jam 3-an atau ya? 3 sore ya. Baru kami turun lagi. Sebenarnya pos 3 itu deket, Kak. Iya. Dari atas itu kelihatan gitu. Iya. Dari Sudah, Pasar Watu sudah itu. kelihatan. Dari Pasar Watu itu kelihatan. Kami jalan turun. Nah, jadi semakin turun itu keanehan itu semakin muncul. Nambah-nambah lagi gitu. Iya. Sampai karena saking lamanya kami jalan kan ngimbangin dia. Iya. Itu di pos 3 itu udah mulai agak gelap itu. Gelap ya. Udah mau jam sore 6 lah ya. ya. Udah hampir jam segitu lah, mungkin jam 5-an. Nah, mulai dari situ udah nggak bisa diajak ngomong. Jadi dia ngomong. Sudah ngawur lah gitu ya, ngomong juga ngawur kali. Bahkan nggak ngomong. Nggak bisa. Gitu. Jadi muka pucat. Diem aja. Diem, ya tetap jawab sih, cuma kayak seperlunya gitu. Iya. Kalau kita nanya kayak waktu-waktu ya nanya-nanya hal-hal maksudnya penting kita tanya aja. biar dia konsen terus gitu ya, biar dia. Kadang nggak jawab, tapi kalau kita, ayo jalan lagi ayo katanya gitu. jalan. Ya. Setelah dari itu udah lewat, ada satu jalur yang susah di bawahnya pos 3 itu engkol-engkolan namanya. Karena saking lamanya di situ sampai gelap kan. Iya. Sampai gelap. Nah, ini mulai suasana hening, aneh. Dan nggak ketemu pendaki yang nanjak, nggak ketemu pendaki yang turun. Waduh. Jadi betul-betul cuma bertiga itu di situ. Pas perjalanan dari pos 3 ke pos 2 itu, sepanjang jalan itu diikutin kunang-kunang. Banyak gitu, Kak. Jadi ya, bukan cuma satu gitu. Iya, nggak biasa dan ngikutin dan memang ngikutin. Jadi posisi itu si Nurul itu ya paling depan, si Adi ini tengah, saya paling belakang. Pokoknya itu udah hawanya udah nggak enak betul kan ya. Saya yang penting di dalam hati itu satu aja sih. Iya. Pertama, jangan sampai si Adi ini jerit-jerit kayak orang kesurupan itu kan. Iya. Kalau dia teriak-teriak lari-lari ke jurang kan kita nggak bisa ngejar. Iya, benar. Nah, yang kedua jangan sampai lepas kontrol lah. Jangan sampai lepas kontrol. Selagi kamu masih mau jalan, aman lah. Kalaupun dia mau jalan, maksudnya saya seret-seret gitu juga kan masih. Iya. Yang penting kamu jangan lepas kontrol lah. Iya. Yang kedua yang saya takutin, jangan sampai pindah ke dunia lain. Iya. Soalnya kan itu diikutin kunang-kunang itu udah ngeri Kak hawanya kan. Waduh. Cuma bertiga lagi nggak ada temennya lain. Nah, yang paling sial itu kenapa kok dia gitu yang kena gitu. Iya. Soalnya kan saya sholat aja jarang loh Kak. Maksudnya jarang ibadah kan, dia itu rajin di gunung aja sholat kan. Saya nggak tahu bacaan apa-apa kan. Nah, jadi setelah sampai situ, nah sebelum pos 2
sebelumnya banget. Iya. Pokoknya tinggal ya udah deket banget lah. Nah mereka itu berhenti mendadak itu kayak kaget ngeliat Iya, sesuatu itu. iya. Jadi saya jalan kan sambil megangin senter, Iya, iya. dengerin musik kan. Iya. Tiba-tiba mereka berhenti kaget itu, saya nyampe nabrak carrier-nya Adi itu kan. Iya. Nabrak tas carrier-nya. Saya paham itu. Iya. Wah, pasti mereka ngeliat apa-apa Ada- tapi ada dalam yang hati aneh-aneh aja. gitu, ya. Sambil ngeliat tapi untungnya saya nggak ngeliat. Udah jalan gitu Iya. kata saya kan. Tapi itu sambil jalan saya lihat lagi nih Iya. apa. Nah, jadi mulai pos 2 itu kunang-kunang itu udah nggak ngikut lagi. Udah nggak ikut lagi. Udah nggak ngikut. Jalan singkat cerita sampai ke pos 1. Sampai ke pos 1 itu kita udah jam 9:30 malam itu. Waduh, udah malam ya. Iya, jadi untuk pertama kalinya itu saya naik gunung sama turun gunung lebih lama turun. Mestinya lebih cepat mestinya. Mestinya lebih cepat. Iya. Nah, itu sampai pos 1 itu udah bener-bener gak ada yang naik lagi, gak ada yang naik, gak ada yang turun. Jadi setelah dari situ itu kalau nggak salah pertama masih ada 2 ojek apa gimana, yang satunya turun, kami jalan aja karena pas waktu itu nggak tahu kenapa ya, padahal kan bisa kita walaupun nggak megang uang, kita bayarnya di bawah, ke ATM dulu kan. Itu waktu itu si Adi kalau nggak salah dia ngomong kita jalan aja katanya kan. Kita jalan dulu tapi itu mukanya udah kayak bukan manusia kak, udah kayak mayat itu, bener-bener pucet gitu. Pucet. Si Nurul itu nggak kuat karena harus jalan pelan kan. Iya. Saya suruh agak duluan tapi kasih jarak. Iya. Kayak yang penting masih kelihatan lah, Iya. 10 meter atau kan. Iya. Jadi posisi kami duduk di kayu, udah di jalan-jalan batu mau turun itu, tiba-tiba ada satu tukang ojek terakhir. Iya. Tukang ojek terakhir itu berhentiin gitu kan. Iya. Pokoknya dia bahasa Jawa tapi artinya gini, Mas, ayo bareng sama saya. Terus saya jawab kan kak, Iya. udah pak, kita nggak ngojek kok, jalan kaki aja. Iya. Nah, terus dia ngomong kayak gini, udah mas, nggak usah bayar, saya ini kasihan dengan kalian katanya. Iya. Udah pokoknya ayo, saya ini kasihan sama kalian. Itu saya langsung nyantol kak. Iya. Bener berarti ini dugaan saya udah nggak mungkin salah. Iya. Itu pun kenapa kami lama sampai situ, salah satunya karena setiap berhenti si Adi itu mau tidur terus dia. Jadi kan saya muter lagu, bisa sampai habis 3 lagu, 5 Jadi lagu. biar dia sadar terus ya. Sampai saya tampar-tamparin kan. Iya, jadi biar dia kalau sadar. dia ini tampar-tamparin, soalnya kan saya ya sering sih dengar cerita katanya kan kalau tidur bablas lah apalah maksudnya kan. Iya, lanjut. Iya. Nah, jadi balik lagi ke tadi, tukang ojek kita ngomong kayak gitu. Cuma saya sadar kan, ini 3 orang posisi, bawa tas gede-gede. Iya. Sama tukang ojek mana bisa Iya, motor nggak 1. mungkin, iya. Motor 1. Kalau nggak bawa tas oke lah bisa. Kalau gitu nggak ya. bawa tas oke lah. Akhirnya karena saya malas debat kan, itu agak lama itu, eyel-eyelan gitu kan. Padahal ya saya juga pengen ditolong sebenarnya. Iya. Terus si teman saya yang cewek itu saya panggil kan, Nurul sini dulu. Kenapa mas? Katanya. Tasmu enteng kan? Lumayan. Ngapa mas? Udah sini, tasmu ku bawa. Iya. Tasku ku taruh di pinggir motornya itu kan. Iya. Udah Pak De, yang penting teman saya 2 ini dianterin ke base camp. Saya jalan kaki aja nggak apa-apa. Iya. Sambil saya agak jalan kan, nggak Iya. males debat. Iya. Jadi itu udah dia naik-naikin ke motornya, naik-naikin Tasnya. tas, mereka naik di belakang. Dan dia barengin saya itu. Iya. Mas, sini dulu, saya bilangin. Kenapa Pak De? Kata saya kan. Iya. Wah itu paling langsung apa? Kayak kesetun gitu, diem aja saya kan. Iya. Kayak hipnotis ya. Tiba-tiba dia bacain mantra pakai bahasa Jawa itu. Jawa kuno lah ya. Nggak ngerti. Wah. Jadi saya diem aja di depan. Serba salah mau kayak mana? Takut, bingung, apa ya, campur lah rasanya. Saya diem aja kan. Tiba-tiba tangannya diginiin ke muka saya, nempel gini. Ditempel di muka, terus diturunin gini sampai ke dada. Set. Udah ya mas, katanya. Ini udah pokoknya mas tenang aja, teman-temannya saya anterin ke base camp. Iya. Yang penting
Mas jalan aja terus, nggak usah nengok ke belakang katanya. Kata dia, pesannya dia. Jalan deh, nggak sempet nanya saya Kak, karena saya campur aduk lah rasanya ya. Ya kalaupun ditanya juga jelas nggak mungkin dijelasin dia ngapa Iya. mesti ini. Pokoknya ikutin jangan lihat belakang kata dia. Jalan itu kabut tebel bener kan? Kabut tebel, lampu-lampu rumah itu kecil betul. Jadi habis itu saya jalan sendiri itu udah nggak ada yang naik, nggak ada yang turun. Pegangan saya cuma center SWAT itu kan. Center SWAT, jangan itu campur sih. Jadi saya kayak mana ya? Namanya kalau takut itu luar biasa Kak. Nggak pernah kayaknya saya seumur-umur lebih takut dari itu nggak pernah ya. Jalan itu nggak bisa berhenti antara apa karena mantranya itu apa karena memang takut kan namanya orang takut. Nah yang ini lagi yang paling bikin hancur betul mental saya. Dulu kan rambut saya lebih panjang dari ini kan. Masih kuliah itu. Nah, rambut belakang ini dipegang ini nih. Kayak ada yang kayak dia main-mainin gini. Wah, sampai ubun-ubun itu kata-katanya. Cuma saya kayak takanin terus. Enggak, megang kata-katanya Pak D tadi kan. Jangan lihat belakang. belakang. Jangan lihat belakang. Jadi sampai mata saya itu saya lirikin sampai ujung kiri kanan ini. Siapa-siapa tahu kelihatan tangan apa. Waduh. Jadi kayak gimana ya? Jujur aja kalau saya terlalu takut, kadang itu malah lupa kayak mau astagfirullahaladzim. Iya, penyebut. Pengennya ngomongnya aduh, wah anjing gitu. Jatuh gitu kan. Itu saya jalan terus. Akhirnya ada satu yang bikin saya kaget lagi. Jadi di sana kan kayak tempat samping ladangnya itu ada penampungan air itu. Iya. Nah itu dari semen kasih seng gitu kayak kuburan itu. Saya lagi lewat, bunyi itu kan airnya. Tuh, kayak langsung saya center ini kan. Itu untungnya saya lihat ada pipa-pipanya. Jadi ini air ini udah bukan apa-apa udah jalan terus kan saya. Memang lagi takut ada kayak suara gitu. Center itu saya kecilin Kak. Jadi kan center suatu itu kan bisa lebar gitu ya. Itu saya kecilin sampai kecil gitu biar saya fokusnya ngeliat itu aja. Nggak kemana-mana mata saya kan. Udah singkat cerita sampai ke perkampungan, saya salah jalan. Jadi yang harusnya belok kiri itu kanan. Enggak, saya lurus aja. Lurus ya. Nah itu saya refleks dipanggil ibu-ibu kan. Mas, kok ada ibu-ibu masih malam gitu? Iya ada kayak ya namanya rumah-rumah warga gitu. Oh masih di luar Iya masih di luar gitu. Saya kan jalan sendirian mungkin kan pikirnya kan. Mas, mau kemana Mas? Nengok itu saya kan. Pung katanya. Jadi capeknya itu numpuk langsung. Oh gitu. Saya baru balik badan ini Kak. Saya baru balik badan. Mas mau kemana Mas? Saya, iya Bude gitu kan. Tum, nggak bisa gerak ya. Sampai kaki gemeter gitu rasanya Kak. Jadi budenya itu ngomong saya megangin paha gini kan namanya. Megangin kaki. Mau ke base camp Bude. Oh, kalau ke base camp lewatnya sini sambil ditunjukin kan. Kalau ke sana buntu. Oh. Iya, makasih Bude. Oh iya. Dia masuk lagi kan ke rumahnya. Itu saya nggak bisa gerak itu. Diam aja. Jadi saya bukuin, saya megangin dengkul kayak gini kan. Sambil mikir, anjing kok gak bisa digerakin kaki. Jadi sampai saya gini nggak pelan-pelan nggak. Selangkah gitu kan, selangkah kan agak nanjak dikit gitu. Akhirnya saya balik lagi ke jalur, itu udah mulai kerasa enteng lagi. Udah. Terus sampai base camp. Dari itu kan dekat. Saya sampai base camp, langsung itu saya cari kawan-kawan saya itu. Jadi saya masih di luar base camp itu saya liatin satu-satu. Kebetulan kan rame hari Minggu gitu. Saya liatin satu-satu orangnya, tasnya gitu kan. Kok nggak ada? Pikir saya. Saya masuk di pintu base camp itu saya berdiri kan, ngeliat yang di dalam. Saya liatin satu-satu orang itu. Nah, kok nggak ada pikir saya. Keluar lagi saya Kak, buat pastiin. Lihat-lihat di luar. Sampai kan di depan base campnya ada tukang ojek yang lagi bakar-bakar gitu kan sambil nunggu penumpang gitu. Saya liatin tukang ojeknya. Wah, nggak
ada tukang ojek ini. Ya tadi. Itu sampai saya mikir jelek betul, jangan-jangan tukang ojek itu tadi juga bukan manusia, gitu kan. Kalau saya sendiri yang selamat kayak mana, gitu kan. Cuma itu karena memang badan udah capek betul, jadi kayak, wah udahlah jangan mikir yang aneh-aneh dulu gitu ya. Iya, istirahat dulu. Saya masuk base camp, saya taruh tas itu, saya lepas sepatu ke kamar mandi cuci-cuci, saya balik lagi ke base camp, nyender saya duduk kan, nyender di tas kanan saya, sambil mikir di mana daerah gini kan. Oh tahu berdua itu datang mereka. Loh kaget kayak ngeliat setan. Jadi saya duduk itu pas di ini pintu base camp, ini ada tiang, nah saya nyender gitu duduk kayak gitu tuh kayak di pintu itu kan. Lalu, saya juga kaget kan. Langsung saya tanya, kamu dari mana? Kamu kok udah sampai katanya. Iya. Loh, ya harusnya saya nanya kan kalian kan naik motor katanya saya kan. Jadi kamu orang dari mana? Jadi gini Gus katanya. Ini tadi kami diberhenti di musola, jadi sebelum base camp itu ada musola. Iya. Kami diberhenti di musola itu, diomongin sama Pak D-nya. Disuruh sholat, kamu muslim bukan? Muslim Pak, ya udah sholat dulu. Habis selesai sholat, diomongin kayak ini udah biasa kok mas, ada maksudnya ya ini emang resikomu karena kegiatan di alam ini pasti udah biasa ada hal-hal kayak gitu, cuma udah nggak perlu khawatir lagi soalnya udah nggak diikutin katanya kan. Teman saya nanya, kalau boleh tahu emang yang ngikutin apa Pak D? Yang ngikutin perempuan katanya. Cuma mukanya itu setengah kucing. Waduh. Kucing hutan itu katanya. Nah itu kan, habis itu kata kawan saya, ya itulah Gus, yang kami lihat di pos 2 itu udah waras Kak, udah mukanya udah kayak manusia lagi. Iya. Ya itulah yang kuliah tadi di pos 2. Nurul itu juga bilang kan, iya mas, itu tadi mas, di sebelum pos 2 itu kan ada pohon kayak mati itu. Iya. Ada perempuan duduk di atas itu, kata dia orang itu. Dalam hati saya, alhamdulillah saya nggak lihat. Kunciannya saya kan. Setelah kalau saya ngeliat itu mana berani saya kan turun sendiri itu kan. Habis dari itu udah, jadi malam itu nggak langsung tidur, kami cerita-cerita kan. Jadi kamu kenapa di kok kalau berhenti itu kamu pasti mau tidur terus gitu kan. Nyampe saya tampar-tamparin, nah, dia ngomong itu Gus, untuk pertama kalinya aku mau ngomong makasih betul katanya. Udah nampar, untuk pertama kalinya saya ditampar-tampar orang, saya terima kasih katanya. Karena setiap saya ini setiap saya ketiduran itu mimpi saya itu satu katanya. Saya mimpi saya itu kayak di jalan setapak malam-malam ngikutin kakek-kakek tua pakai pakaian Jawa, megang lampu sentir itu, lampu sentir itu ya, lampu tilong lah kalau bahasanya. Nanti pindah, kita jalan lagi, tidur saya mimpi kayak gitu lagi. Tidur saya mimpi kayak gitu lagi. Sesekali saya mimpi nonton wayang. Tapi dari balik layar itu. Jadi lihat bayangannya aja. Saya langsung ngomong, wah itulah sumpah kalau nggak saya tampar-tamparin mungkin kamu udah dibawa ke alam lain itu. Mulai dari itu, habis itu, itu kebetulan itu gunung terakhir saya sebelum puasa. Jadi puasa saya pulang kan. Itu gunung terakhir saya dapat pengalaman itu. Padahal saya sebelum puasa ini berarti? Sebelum puasa tahun 2020 nih? Bukan? Enggak, 2015 itu. 2015 dulu. Dulu. Padahal sebelumnya 3 minggu sebelumnya saya itu naik gunung terus. Dari saya naik Merbabu. Habis itu minggu berikutnya saya naik Lawu. Minggu berikutnya saya nemenin kawan ke Andong, minggu berikutnya ke Sumbing itu. Nah itu namanya, itu karena diikutin itu, kalau kata bapaknya tadi karena kencingnya sembarangan itu tadi atau gimana mungkin ya? Kalau itu nggak tahu sih Kak saya. Ya mungkin. Lupa saya di itu bagian itu. Jadi mesti memang kalau kita di alam itu memang lebih lebih ketat lagi. Sebenarnya bukan hanya di alam sih, di tempat kita biasa juga. Untuk kita mau buang air kecil maupun air besar, kemudian yang lain-lain juga ya mesti harus ini. Nah saya kayak kemarin nih turun dari Seminung itu hampir seminggu saya itu pakai tongkat. Jadi kata bapak saya,
Makanya kalau ke alam itu kencing hati-hati kata dia kan gitu kan. Tapi alhamdulillah cuman seleo Iya. gitu, bukan diikutin atau apa. Jadi, nah itu tadi pengalaman mistis lah gitu. ini lagi tenar sekarang nih pengalaman mistis di gunung. Karena memang ada. Iya. Iya. Jadi di YouTube nih pengalaman mistis di gunung ini banyak orang yang dengar, tapi belum pernah naik gunung. Sama kayak saya suka betul nonton YouTube mancing, tapi nggak suka mancing. Nah ya itu, tapi memang ada itu. Jadi memang apalagi kalau di alam terbuka itu memang mungkin tempat berlindungnya nggak tahu kita gitu kan. Kita Jadi, kan cuma pengunjung. Ya, pengunjung. Ya dan kita memang harus percaya dengan dunia gaib-gaib itu memang dalam Al-Quran juga ada gitu Iya. kan. Walaupun kita tidak mesti takut gitu Iya. dengan harus menguatkan diri tadi itu kan. Betul. Sama temen tim itu kalau misalnya ini ya kita harus, yang penting tim tuh harus sadar nih, jangan sampai kehilangan kesadaran tuh tadi. Iya. Walaupun kita tampar-tampar. Nah, gitu kan. makanya saya nggak semenjak itu sih. Iya, Dari semenjak pertama kali saya ngelihat hal-hal mistis di gunung Iya. gitu, pokoknya sebelum naik pasti saya omongin, Kak. Iya. Kalau kita Jadi ngelihat pengalaman, apa-apa, Iya. salah satu dari kita ngelihat ataupun kita semua ngelihat, nggak usah diomongin. Jangan cerita lah gitu. Jangan langsung. Nanti Jangan aja kita cerita cerita di kalau situ, kita ya. udah turun. Iya. Soalnya kalau kita langsung cerita atau panik, Iya. kita takut semua. Ya Iya, kan? dan itu masih di dalam hutan, masih di dalam gunung. Tapi gitu. kalau cuma satu yang ngelihat, Iya. ya kamu mungkin takut. Cuma kapan yang lain Ya, nggak takut. untuk menguatkan yang lain gitu, Ah, satu tim itu iya. ya. Jangan ngedrop semua. Karena drop semua itu Drop semua susah bahaya udah. kan. Tapi kalau udah sampai kampung aman lah, udah banyak yang bisa bantu kan. Tinggal gitu. cerita-cerita. Iya. Nah itu tadi pengalamannya. Jadi intinya di pencipta alam dan seterusnya gitu ya. Nah sekarang Bagus nih lagi pulang nih. Mungkin nanti kalau COVID-nya udah beres nih, nanti mungkin ke Solo lagi. Mudah-mudahan cepat wisudanya normal, jangan wisuda virtual kalau bisa, biar Cium tangan sama ya laptop. biar kerasa wisudanya gitu nah. Ya. Fotonya sama laptop. Nah, apa namanya? Kira-kira nih, seperti yang saya obrolin tadi nih, ini cerita Liwa ini mungkin jadi orang-orang Liwa yang keluar tuh mau nggak pulang gitu, nah kira-kira gitu kan, bangun di sini lagi kayak tadi pengalaman Bagus di gunung, kemudian di ya pencinta alam lah gitu ya, jadi biar bisa apa membangun di sini juga lah. Kayak saya kan dulu mungkin hobi fotografi, saya punya cita-cita di sini biar dalam tanda kutip ngeracunin anak-anak sini biar hobi moto gitu, biar daerah saya yang indah ini bisa di capture dengan banyak orang. Karena kalau saya sendiri yang moto kan nggak mungkin nih luasnya Lampung Barat ini, apalagi dulu Mesir Barat itu masih Lampung Barat dulu. Iya. Jadi kalau diajak teman-teman yang lain kan biar lebih banyak yang terbuka, oh ini Iya. tempat indah, tempat nah gitu. Sama kayak pencipta alam itu tadi kan, biar generasi yang baru-baru ini muncul tapi dengan pendidikan yang baik gitu, jangan ngasal gitu. Iya, Jangan iya. ngasal sehingga Iya, iya. sehingga ya bagus gitu. Nah, gunung kita kan ada bagus nih kayak Seminung tuh view-nya keren, Pesagi, dan itu belum dikelola dengan belum ada tiket kayak jasa marga apa namanya? Asuransinya Iya. gitu apa segala macam belum ada. Belum. Karena kemarin ada cerita temen bule-bule itu banyak yang minat juga naik gunung, tapi karena tidak ada tiket, tidak ada jaminan kan mereka nggak mau gitu loh. Kalau kayak masuk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kubu Perahu Iya, kan udah ada tiket dan udah ada guide dan Iya. apa namanya jasa harganya itu loh. Iya, Jadi kalau asuransi asuransi jiwa lah. jiwa, kalau ada apa-apa gitu kan terjadi di gunung sudah ada tim SAR-nya dan di Lampung Barat belum gitu loh. Betul. Nah mungkin ya harapan saya kemudian yang teman-teman yang hobi di pencinta alam kayak Bagus sudah pengalamannya udah lumayan nih di luar gitu kan, udah banyak dilihat. Nah mudah-mudahan nanti suatu saat bisa direkrut lah, bisa mengelola itu gitu, jadi sehingga perekonomian yang masyarakat di sekitar juga bagus, kemudian yang naik juga aman nih kalau mau apa-apa gitu, kemudian ada tim SAR-nya kan, kalau hilang nggak ada tim SAR repot kan gitu kan. Dan juga untuk gunungnya sendiri pasti kalau dikelola lebih bersih, Lebih tertata lah gitu lebih ya. tertata, karena pasti kalau saya lihat di Gunung Lampung Barat, Seminung atau Pesagi Iya. itu masih sangat mungkin untuk
ditanggulangi gitu loh, iya, apa sampahnya, ya. sampahnya. Iya. Coba kalau kayak gunung-gunung di Jawa, sampah kita cuma bisa ngurangi Iya. gitu kan, nggak bisa nyampe nyetop Iya. gitu, karena ya kita mungutin satu karung, orang buang satu truk kan istilahnya. Iya, lebih banyak yang Nah, dibuang. kalau di sini itu sangat disayangkan sih kalau masih bisa lah gitu, tapi jangan sampai udah sulit membersihinnya gitu. Iya, kan harus cepat dikelola gitu ya. Nah, kira-kira nanti setelah wisuda pengen pulang ke Liwa apa kayak mana rencananya? Kalau sekarang udah ada keinginan sih Iya, buat ya nyoba usaha lah di di sana. Usaha apa nih? Kayaknya pernah dengar-dengar kayaknya mau bikin souvenir apa? Boleh dilihatin nggak apa-apa? Iya. Coba Om, kamu kan saya oh ini, nah. ini sama Yosi. Yosinya nggak kelihatan. Nah, jadi Stikernya Diva. Ada nggak kan? apa-apa ini aja. Nah, jadi bagus nih, bagus dan Yosi. Nanti season kedua Yosi nih masuk sini apa sama saya nanti ya. Jadi dia buat souvenir. Karena di gunung yang ada di Lampung Barat ini belum ada yang jualan souvenir. Sedangkan kalau di Jawa itu kan udah berderet banyak jualan souvenir. Kita beli di pasar aja bisa ya. Iya. Nah, ini ada souvenir gantungan kunci dua sisi Seminung. Ini ada tulisan Mon Seminung 1881 MDPL, ada sigernya juga khasnya. Nah, ini gambar gunungnya nih. Gunung Seminungnya. Nah, ini bisa dibeli sama Bagus, nanti bisa langsung ada WA-nya Bagus tuh Mas BA IG ya, Mas BA 66 US. Nah, itu bisa. Juga mungkin nanti dititipin di tempat Pak Suginto di bawahnya. Ya nanti mungkin kita belum sih kalau dititipin, tapi nanti mungkin kita kayak weekend itu nongkrong di sana. Nongkrong lah ya nongkrong di sana. Kalian jualan. Jualan juga nggak apa-apa. Nah, itu tadi ada stikernya juga. Jadi ini harganya nih berapa nih, Gus? Kalau buat gantungan kuncinya 10.000. Buat stikernya 5.000. Jadi untuk kenang-kenangan, apalagi yang baru dari naik Gunung Seminung, yang belum naik Gunung Seminung boleh juga nggak apa-apa. Yang beli stiker. Yang penting kan laku. Nah, ini mungkin ya nanti kedepannya mungkin setelah wisuda selesai, Bagus bisa pulang. Nah, salah satu kreasinya mungkin bikin souvenir gunung itu tadi. Dan kalau nggak salah beberapa minggu depan ini mau ikut sertifikasi ini juga ya, pemandu gunung ya. Iya. Nah, ya itu mungkin untuk modal nanti lah. Saya juga dulu pulang, Gus. Saya dulu pendidikan matematika, nggak ngajar matematika, motret dulu gitu. Jadi dari hobi itulah yang menghasilkan penghidupan lah untuk kita gitu ya. Jadi penghidupan itu nggak mesti harus uang terus ya. Iya. Jadi teman itu kan penghidupan juga. Betul. Kita punya teman di sana, kita lagi nggak ada duit, diajaknya makan kan gratis lumayan. Iya. Itu kan. Jadi jangan selalu penghidupan semua itu tentang uang. Iya. Tapi memang kita nggak bisa kalau nggak bisa bohong. Ya, tapi kalau kita bisa nyari uang dengan jalan yang kita suka kan. Ya, hobi gitu lebih menyenangkan ya, gitu. Lebih senang ya. Iya. Nah, penutup nih Gus, penutup untuk season ini silakan untuk anak-anak muda yang baru mau hobi pencinta alam lah. Sekarang yang udah lagi ditekuni kan pencinta alam ya. Vespa-nya tadi kan udah dikit-dikit lah, nggak lagi lah ya. Itu udah SMA dulu. Nah, apa nih yang tips-tipsnya atau saran-sarannya, kemudian kalau misalnya ya tadi untuk hobi tadi biar mungkin ada pertentangan orang tua segala macam orang hobi itu, jadi kayak mana nih ininya untuk sarannya untuk yang muda-muda ini? Kalau saya pribadi, kalau kamu memang sedang senang-senangnya apa ya Di melakukan alam, kegiatan ya pecinta alam lah. Pecinta alam lah ya. Bisa dibilang pecinta alam. Ya gimana ya? Kita harus kembali ke kayak ya sejatinya alam gitu, dimana tempat kita merenung kan atau maksudnya jangan jadikan alam itu jadi ajang gengsi lah. Karena kalau orientasinya udah gengsi, jangan sombong lah. Nah, sombong. Ya, alam itu jangan soalnya, sombong, jangan sok-sokan bahasa. Nah, jangan sok-sokan, lebih menghargai alam kan. Terus tekunin hobinya dengan maksudnya tanggung jawab lah gitu ya. Ayolah kita nggak pengen ada korban-korban berjatuhan lagi kan, kayak
Soalnya emang mungkin kayak Seminung gitu pendek. Iya. Disepelekan. Iya, disepelekan. Kelihatannya pendek nih, tapi kalau dinaikin, waduh, lumayan. Iya, soalnya kita alam itu dari segi cuaca aja pasti bisa berubah sewaktu-waktu gitu loh. Sewaktu-waktu. Dan kejadian yang akan menimpamu di sana pun nggak terduga. Iya. Bisa jadi kamu kesana dapat cerah senang kan, atau ada kejadian-kejadian yang enak yang nggak bisa diantisipasi gitu kan. Jadi intinya jangan sombong di alam, kemudian tetap menghargai alam gitu ya, jangan merusak gitu ya. Kemudian kalau punya hobi ya ditekuni yang baik, tanggung jawab gitu. Nah, jadi bisa membuktikan sama orang tua kita bahwa hobi kita ini nggak sia-sia. Iya, gitu betul. Ya, mungkin gitu aja ya Gus ya. Ya. Terima kasih, mudah-mudahan sukses, cepat wisudanya, biar cepat pulang ke Liwa. Gitu. Iya, Kalau amin. pulang ke Liwa nanti kan enak kita ya. Kalau saya ada tamu mau naik gunung, nah bisa bagus yang nemenin. Nah ya oke, yang mau naik gunung nih Seminung, ini mumpung bagus lagi di sini. Ya tapi nanti mudah-mudahan cuma sebentar lah ke Solonya, nanti bisa ini lagi. Iya. Bisa hubungin Bagus juga, nanti ada temennya Yosi nanti. Ini saya udah pernah digayetin orang dua ini, wah sabar bener, saya udah ditungguin gitu. Nah memang harus seperti itu. Kan kita puncak bukan segalanya. Nah puncak bukan segalanya, yang segalanya itu keselamatan. Iya. Keselamatan. Percuma kita naik puncak kalau nggak selamat kan, gitu kan? Tujuan utamanya itu pulang ke rumah dengan selamat. Ke rumah dengan selamat. Mau kemanapun itu. Jadi kalaupun di gunung misal kita berhalangan memang cuaca yang nggak memungkinkan sampai puncak, jangan maksa. Atau fisik gitu kan. Ya udah pulang aja. Pulang aja dulu, kapan-kapan bisa. Kapan-kapan bisa lagi. Untuk persiapan yang lebih bagus lagi gitu kan. Iya. Ya. Mungkin itu saja sahabat cerita Liwa untuk kali ini ya. Jadi tadi ada cerita awalnya tadi, perkenalan dengan perkenalan Bagus, kemudian Bagus berkenalan dengan aktivitas alam gitu. Kemudian ada cerita mistisnya juga belakang ya. Mungkin nanti ini kita buat 2 episode ini karena agak panjang. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.